Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Akba. Di sini saya ingin memberikan tutorial melakukan OSPF pada dua router di Winbox. Tonton dan saksikan oke tutorialnya. Ini ada topologi kabelnya, sok lewat dulu. Nih di sini ada USB dari access point di Ether 1, terus di Ether 2-nya access point ke router Ether 1, lalu dari Ether 2 access point ke router 1, router 2, oke. Nah, ini dari router Ether 2 router colokin ke PC, ke klien. Tolong colokin lip ke PC ya. Coba. Udah? Nah, udah ya. Oke. Kita langsung masuk ke video. Pertama, kita akan memberi IP DHCP klien di sini. Masuk IP DHCP klien. Klik tambah, pilih Ether 1 ya guys ya. Oke di sini. Langsung selanjutnya kita ke IP address. Di sini kita tambahin IP addressnya sesuai kemauan kita. 192.168.1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 .
192.168.200.1 ininya WLAN interface-nya sampai oke. Lalu setelah itu kita ke firewall, kita tambahkan action-nya di sini mouse QWERTY, lalu ke out interface pilih salah bukan yang di sini guys. Out interface pilih Ether 1, apply oke. Lalu setelah ini kita ke DNS di sini kita allow remote request-nya, terus servernya kita klik 8.8.8.8. Sini apply oke. Di sini kita memastikan internetnya udah ada atau belum, kita ping ya di sini ya. Jadi kita ping 8.8.8, langsung aja udah ada internetnya. Lalu setelah itu sebelum ini kita alangkah lebih bagusnya ngasih nama dulu ya di sini biar gak pusing. Kasih nama router 1, jangan lupa. Di sini apply oke. Lalu setelah itu kita bikin wireless, karena di soalnya kita minta bikin wireless untuk router satunya. Masuk, modenya apply bridge, SSID isi dengan nama kalian, Danis, apply oke. Setelah itu kita ke hotspot. Setelah itu ke hotspot, lalu kita ke hotspot, kita ke server, password setup, pilih WLAN, next. Di sini danis.com isi sesuai dengan nama kalian. Di sini passwordnya 12 aja. Ini namanya admin, nggak apa-apa. Oke, setelah itu kita udah beres, di router 1 udah beres, kita langsung ke router 2 ya. Di sini kita cabut router 2-nya, di sini cabut router 2-nya dan pindahin ke router sebelahnya. Ini agak ribu guys, soalnya harus rotasi. Mana kabelnya ya? Ini cocokin ke ether 2 sebelah ya, ke router sebelahnya. Nah, kita lanjut lagi ke winbox. Pause atau di pause. Di sini kita udah di winbox-nya. Ini di router 2 ya, masih kosong. Ini masih nekrotik namanya. Kita langsung masuk aja. Panik lupa. Di sini kita kasih nama dulu, jangan lupa ya. Di sini kita kasih nama identity router 2. Sini apply oke. Kita langsung lakukan ini cara yang tadi sama. Waduh anjing. Lanjut lagi ya. Tadi ada habis ke reset, biasanya emang kayak gitu. Kita cek lagi ya, tadi identitinya udah dinamain atau belum. Kayaknya belum deh. Tuh masih mikrotik nih, bisa dilihat dari situ ya. Ini R2 di sini apply oke. Tuh langsung ganti namanya R2 di situ. Nih, kita langsung aja di HCP client, lakukan hal yang sama kayak yang tadi di router sebelah, cuma bedanya di sini ditambahin DMZ, apply oke. Di sini ke IP
lalu ke address, lalu kita klik tambah untuk router 2 nya, kasih IP nya beda banget sama yang router sebelah ya. Aku namanya 200.1.10.1/24 buat ether 2 nya, lalu apply OK, lalu kita tambah lagi, kita kasih IP 200.200.1/24 di sini WLAN, apply OK, lalu kita ke firewall, lalu kita ke NAT, lalu kita ke action, kita masuk WRD, lalu kita ke advanced lagi, lalu kita ke general, maksudnya langsung ke out interface, pilih ether 1, lalu apply OK, lalu kita ke DNS, lalu kita di DNS kita allow remote request, kita isi ini 8.8.8, lalu kita apply OK, lalu kita ke habis ini kita DHCP client, lalu kita klik DHCP setup, lalu kita pilih ether 2, next. Setelah itu kita ke IP, lalu kita ngeping aja dulu, jangan ke IP, lupa ping dulu, ping 8.8.8. Nah, nggak ada, lalu kita ke wireless, habis itu kita ke wireless, lalu klik checklist, modenya jangan lupa AP bridge, lalu SSID-nya nama kalian, Danis, di sini apply OK. Setelah itu kita ke hotspot, lalu kita ke hotspot setup, pilih WLAN, next. Ini danis.com, next. Ini namanya 12 aja passwordnya, admin tetap aja. Setelah itu kita ke post dulu, gandeng aja, post shop. Oke, setelah bikin hotspot, kita hotspot ada, kita langsung BMZ-in IP, lalu kita ke firewall di NAT ya. Mana nih firewall? Mana firewallnya? IP firewall. Nah, di NAT kita tambahin di sini actionnya, kita pilih DST NAT, lalu itu ADC kita masukin IP ether 2 tadi 200.100.10.1, jangan pakai slash, gini aja. Lalu kita supportnya masukin 3389, lalu setelah itu kita ke advance, ke general, chainnya kita isi DST NAT, lalu DST addressnya kita isi IP ether 1, belakangnya 1. Kita cek dulu di sini, IP-nya bisa dicek di sini, kita bisa ditarik drag and drop di sini, di sini isi IP ether 1-nya 192.0.1/24, terus 92.168.0.1/24, lalu di protokolnya kita TCP, lalu ini interface kita WLAN aja, nggak apa-apa, lalu apply OK. Setelah itu kita masuk ke HP kita masing-masing ya, ini nggak bakal videoin, nggak mungkin, pause aja dah. Danisnya ada 2, Danis yang mana ya? Danis yang biasa kan? Bentar. Nggak punya. Oke, ini masuk ke hotspot Danis 2, ditunggu dulu, nanti ada halaman menu, tidak ada internet. Nggak ada kan? Ini udah ada internet. Nah, masukin tadi yang udah di namanya admin, kecil semua, passwordnya 12. Lihat ya. Aduh, baru ngeblur cuy. Udah masuk teh? Udah. Danis 2 udah, tinggal masuk ke Chrome. Hati-hati, Chrome-nya modenya mode aman dulu. Ke Chrome-in, masukin IP ether 2 kita yang tadi ya di router 2, benar. IP masuk Chrome. Sok. IP ether 2 200.100.10.1. Ya, cari.
Nah, ini udah masuk DMZ-nya nih. Ini berarti DMZ udah selesai. Aduh, ngeblur guys, maaf guys, kameranya jelek. Masuk ke ya udah masuk lah. Anggap ini udah beres ya, udah ada webpick, tinggal masuk ke webpick aja itu mah. Nah, udah nih ya. Ini konfigurasi router 2. Oke, DMZ udah selesai. Langsung kita OSPF. Lanjut OSPF. Setelah DMZ sudah selesai, kita selanjutnya melakukan OSPF ke dua router. Ini kita posisinya lagi di router 2. Kita langsung masuk ke menu routing, terus kita ke OSPF. Di sini kita masuk ke halaman network, kita klik tambah. Di sini kita masukin IP. Kalau aku masukin semua IP yang ada ya di router semua. Jadi kita masukin IP router 2 dulu. Di router 1 kita masukin 192.168.0.0/24. 192.168.0.0/24. Oke. Apply oke. Untuk router 1 sudah ditambahkan. Lalu selanjutnya router 2. 200.10.0/24. 200.1.10.0/24. Apply oke. Selanjutnya kita tambahkan WLAN-nya 200.20.20.0/24. 200.200.20.0/24. Apply oke, lalu ke IP yang ada di router 2 router 1. Aku udah hafal sebenarnya. 192.168.100.0/24. Lalu apply oke. Itu router 2 yang di router 1. Lalu 192.168.200.0/24. 192.168.200.0/24. Apply oke. Oke, 192.100.192.200. Setelah ini kita masuk ke router sebelahnya, oke. Di sini kita cabut. Oh, sana ya. Nah, ini nggak apa-apa. Mau di video boleh. Agak ribet dikit sih. Ini kita cabut ya. Yang di atas duanya pindahin ke router 1. Loh. Ini salah. Ini tahu sih ya. Oke, ini kita sudah kembali lagi ke router 1 ya. Kita mau OSPF-in router 1. Kita masuk ke router 1 connect. Agak lama karena routernya jelek. Maklum. Ini belum ada internet, kayaknya pasti DHCP servernya belum deh. Waduh. Ini kenapa lama sekali ya? Routernya. Oke, setelah itu ini udah ada internetnya ya. Ini udah ada internetnya router 1, lalu udah ada wirelessnya. Langsung aja kita OSPF. Kita ke routing, OSPF, lalu klik ke network, klik tambah, masukin IP semua yang ada di address router 1 router 2. Masukin 192.168.0.0/24. 0/24. 192.168.0.0/24. Apply oke. Lalu tambahin lagi 192.168.100.0/24. Apply oke. Tambahin lagi 192.168.200.0/24. Apply oke. Lalu IP router sebelah, bentar ya. IP router sebelah berapa? Ini IP router sebelahnya aku udah fotoin ya. 200.100.0/24, belakangnya 0 guys. 200.100.10.0/24 itu buat router 2-nya. Apply oke. Lalu ke yang hilannya 200.200
titik 20 titik 0 slash 24 200 titik 0 slash 24 apply OK. Setelah itu kita akan melakukan OSPF ya guys ya. Ngeping ke salah satu ke router sebelah. Kita ke Neo Terminal bisa, ngeping di Neo Terminal sama kayak di CMD juga bisa guys. Pilih aja karena sama aja. Ping 200 titik 100 titik. Oh, sebelum itu lupa ya, sebelum mau ngeping ke router sebelah, kalau di router sebelahnya atau duanya kosong nggak bakal bisa ngeping guys. Jadi kita perlu kabel tambahan, pause dulu. Ini fase terakhir, coba tinggal ngeping aja membuktikan bahwa salah satu dua masing klien ini udah bisa terhubung ya. Ini udah dikonekin ke router sebelahnya. Langsung kita ngeping ether 2 router 200 titik 100 titik 10 titik 1 di sini. TTL guys, udah beres. Mau ngeping kemana lagi? Mau WLAN juga bisa. Coba satu IP lagi. Ini yang WLAN ya. Ini yang WLAN mana konek kan dari tadi? Ada, aku ngefoto. Yang WLAN tadi hotspot Danis 2 apa udah Oke. Hotspot Danis. Iya, teman-teman ya. Danis 2 ya, masih terhubung ya. Soalnya wajib masih Danis 2 kalau nggak bisa. Kalau nggak Danis 2 nanti nggak bisa ngeping. Ini Bang, mau Ya. IP-nya nggak Bang? Oh, Mau ini ngecek IP IP-nya nggak? Ya, Mau ngetes ke sini nggak Bang? Ya nih mau ngetes nih ya. Nih, pegang. Aku udah hafal. Nah, 200 titik 20 titik 1 di sini mah gateway-nya aja kita ping. Bisa sih internetnya juga. Di sini ping bisa. Udah beres ya. Kalau mau ngeping CM juga bisa. Bebas lah, tergantung kalian mau ngeping di mana. Oke, sekarang ini tahap pemblockingan website. Kita masuk ke firewall. Kita ke layer 7 protokol, lalu kita klik tambah. Di sini kita namain blokir detik aja di sini. Apply OK. Di sini kita lupa di sini nggak ditambah anjir. Kita tambahin dulu ya. Di sininya kita masukin codingan kutip atas titik, lalu tambah, lalu kita kurung, terus detik.com, lalu kurung lagi, lalu kita titik dan bintang, titik dan bintang. Nah, seperti ini kalian bisa mengikuti config seperti ini. Harus sama persis, gak boleh ada yang beda setetes pun karena nanti akan mempengaruhi hasilnya ya guys ya. Apply OK, lalu kita masuk ke firewall, filter rules, klik tambah. Di sini X-nya kita drop. Di sini kita drop, lalu di advance kita pilih layer 7 protokolnya yang tadi blokir detik. Di sini kita chainnya forward. Chainnya di sini kita forward aja udah ya dari tadi ya, forward. Lalu di sini kita langsung ke interface-nya. Kita pilih ether 2. Di sini kalian mau pakai protokol atau enggak juga bebas. Kalau di sini aku protokolnya nggak usah dipakai. Kalau aku lebih prefernya gitu karena ngerasa lebih gampang berhasil aja sih. Terus aja apply OK. Di sini kita sudah tes ke Chrome. Kita masuk mode guest. Ini penting banget kalau pakai akun yang biasa nggak bakal keblok ya. Kalau mode guest. Jadi kita langsung aja ketik detik.com. Oke, ini udah keblok ya nih. Ini ada nih website domainnya detik.com dan udah nggak bisa kebuka sama sekali. Udah perfecto keblok. Oke, kita lanjut. Segitu aja tutorial dari saya mengenai OSPF dan DMZ. Ya, wassalam.